OLXers, kali ini kita lagi ada Honda HR-V generasi terbaru tahun 2022 yang ada di OLX Autos BSD. Mobil ini adalah tipe SE yang merupakan varian yang sangat diminati karena varian ini posisinya sebenarnya ada di bawah tipe RS yang merupakan varian tertingginya, tapi dia juga berada di posisi di atas E. Jadi bisa dikatakan ini adalah varian terbaru dari generasi terbarunya. Nah, kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Di bagian depan, Honda HR-V generasi terbaru ini memiliki penampilan yang terlihat sangat polos, apalagi untuk tipe SE seperti ini, karena bisa dibilang penampilannya minim juga dengan chrome, yang mana membuat mobil ini terlihat polos. Malah bisa dikatakan banyak orang yang mengira bahwa mobil ini adalah seperti mobil-mobil electric vehicle, sehingga biasanya mobil-mobil electric vehicle ini kan polos kayak gini. Ada sedikit sentuhan chrome di bagian sisi atas yang seolah menyambung ke bagian lampu, yang padahal di bagian lampunya sendiri sentuhan chrome-nya sangat minim sekali. Begitu juga di bagian bawahnya ini seolah-olah seperti chrome, tapi ini adalah warna abu-abu, bukan juga berwarna hitam seperti warna eksteriornya. Di bagian sisi bawah, dia underguard-nya berwarna silver yang membuat sedikit sentuhan yang agar menampilkan mobil ini agar terlihat maskulin. Headlights-nya pun di sini juga terlihat keren, terlihat modern karena penggunaan multi reflektor LED yang membuat penampilannya menjadi keren banget di sini. Serta untuk mulai dari tipe SE dan RS, lampu sennya di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan model sekuensial. Begitu juga di bagian sisi atasnya ini ada LED bar yang berfungsi sebagai daytime running light. Serta untuk tipe SE ke atas dia juga sudah dilengkapi dengan fog lights LED dot yang membuat penampilannya kelihatan modern juga pada saat menyala. Dan di tipe SE ini dia juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, yang mana fitur tersebut radarnya berada di bagian kaca tengahnya yang menyatu dengan rain sensor, serta fitur untuk auto headlights-nya yang sebagai standar pada mobil ini. Nah, untuk di bagian samping, HR-V ini sebenarnya memiliki garis desain yang agak mirip dengan saudaranya sendiri, yaitu adalah Honda City Hatchback. Penampilannya mirip, namun dimensinya lebih besar di sini, dan mengingat ini adalah SUV crossover, compact crossover, mobil ini memiliki jiwa yang maskulin, yaitu adanya plastik fender di sekitar lingkar fendernya yang menyambung dari bumper depan, samping hingga ke bumper belakangnya. Penggunaan velg 18 inci juga membuat mobil ini terlihat lebih oke, tapi untuk desainnya bukan yang ini ya, karena kebetulan velg ini sudah diganti oleh owner sebelumnya, namun sama-sama berukuran 18 inci. Sistem pengereman, dia sudah ada disc brake di bagian depan serta di bagian belakang. Serta mobil ini di tipe SE terlihat polos tanpa ada sentuhan chrome sama sekali di bagian sisi samping, dan juga fitur-fitur kecanggihan seperti adanya kamera di bagian sisi sebelah kiri yang bisa dinyalakan melalui tuas yang ada di bagian sebelah kanan lingkar kemudi, atau juga pada saat kita melakukan sen ke kiri, dia secara otomatis kameranya akan menyala. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry, yang mana sistem keyless entry-nya ini juga pada saat kita kunci, secara otomatis spionnya akan melipat, dan kita buka, spionnya pun akan terbuka secara otomatis. Dan sistem keyless entry-nya ini juga canggih karena bisa diatur di bagian MID-nya, di mana pengaturannya pada saat kita menjauh dari mobil dan anak kunci sudah di dalam kantong Anda, secara otomatis mobil ini akan mengunci. Penampilan di bagian belakang juga membuat HR-V generasi ini terlihat modern, futuristik. Itu dikarenakan desain lampu belakangnya, apalagi pada saat menyala di malam hari, LED bar di bagian atasnya ini menyala menyambung dari kiri hingga ke kanan, membuat terlihat sangat cantik malam harinya. Kemudian di bagian bawah dia juga sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu remnya, tapi di sini dia tidak dikeluarkan warna merahnya, melainkan dengan mika berwarna putih yang membuat penampilannya juga terlihat modern. Tapi pada saat menyala lampu rem, dia baru menyala warna merah. Begitu juga untuk lampu sen dan lampu mundurnya, sayangnya keduanya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bagian belakang untuk tipe SE ke bawah ini, dia tidak dilengkapi dengan dual pipe knalpot exhaust maksud saya. Karena memang dual pipe exhaust itu hanya untuk versi RS, yang mana versi RS adalah unit yang dilengkapi dengan mesin yang ada turbonya. Sedangkan untuk versi SE ke bawah ini, dia menggunakan mesin naturally aspirated. Jadi penampilannya cukup polos di sini.
Kemudian di bagian bawah, khasnya sebagai sebuah crossover, ada sedikit sentuhan-sentuhan maskulin, yaitu adalah underguard berwarna silver yang sama seperti di bagian depannya. Kemudian kemiringan kaca di bagian belakang ini, sudut kemiringannya juga membuat terlihat seksi sebenarnya mobil ini. Serta roof spoiler di bagian atas yang terintegrasi dengan bagasi, membuat mobil ini juga makin kelihatan sporty ya di sini. Fitur, ya dia dilengkapi dengan kamera, maksud saya wiper belakang, ada defoggernya, rear defogger, kemudian juga ada lampu rem ketiga di atas, 4 titik sensor parkir di bagian belakang, dan juga kamera mundur yang mana ada 3 angle yang bisa dipilih untuk bisa melihat secara detail bagian belakang pada saat Anda melakukan mundur. Sekarang kita lihat ke bagasinya ya. Nah, dia belum dilengkapi dengan power back door di sini. Kemudian tempat penyimpanan terbuka di masing-masing sisi, kiri dan kanan, lampu penerangan kabin bagasi belakang yang sudah LED juga. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya, yang mana ban serepnya sendiri menggunakan ban serep yang ukurannya sama persis dan velg alloy yang sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Yang saya sayangkan adalah untuk tempat penyimpanan dari panoramic roof untuk kabin belakang. Ya, dia hanya menggunakan tas seperti ini untuk melakukan penyimpanannya. Jadi tidak ada tempat atau partisi khusus untuk melakukan penyimpanan dari partisi atau penutup dari panoramic roof tersebut, melainkan hanya tas seperti ini. Tapi katanya partisinya ini, penutup panoramic roof-nya tersebut, bisa digunakan untuk menutup kaca depan apabila Anda melakukan parkir yang cukup lama. Nah, untuk mesinnya sendiri, mobil ini di tipe SE ke bawah masih menggunakan mesin yang sama dengan varian-varian Honda lainnya, yaitu mesin berkapasitas 1500 cc, 4 silinder berteknologi iVTEC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 121 dk dengan torsi 145 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT-nya ini. Penampilan ruang mesin ya cukup terlihat agak berantakan, berseliweran kabel-kabel dan selang-selang karena memang mobil ini tidak dilengkapi dengan engine cover. Tapi di bagian sisi sampingnya dia dilengkapi dengan cover-cover plastik yang membuat penampilannya terlihat rapi. Serta di bagian kap mesin pun juga sudah dilengkapi dengan peredam. Begitu juga di bagian firewall-nya yang peredamnya pun cukup merata di sini. Untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD dan juga brake assist. Dan mobil ini sendiri pun sistem pengeremannya juga sudah terintegrasi bersama dengan sistem keselamatan Honda Sensing-nya. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya, dan di HR-V generasi terbaru ini sebenarnya pakem desainnya itu, desain dashboardnya masih ada kemiripan dengan generasi sebelumnya. Dimulai dari nih, kisi grill AC-nya, kemudian juga bagian tengah dashboardnya ada kemiripan, namun ada pengembangan juga di sini. Kemudian model head unitnya sendiri sayangnya juga bukan model floating, tapi dia modelnya terintegrasi kayak gini, kelihatannya rapi dan layarnya nih ukurannya besar ya. Kalau sebelumnya kan kelihatannya juga ada model floating, ada yang modelnya juga aftermarket, tapi kalau ini kelihatannya terintegrasi dan malah membuat kelihatan lebih oke, lebih mewah gitu. Penampilannya sebenarnya simple di sini dengan widget-widget dengan ukuran yang cukup besar. Dan secara fitur-fiturnya ya cukup komplit. Dia sudah ada radio, ada USB, bisa iPod, kemudian juga ada Bluetooth. Kemudian juga ada aplikasi yang bisa digunakan di sini apabila kita melakukan konektivitas melalui kabel USB, yang mana kabel USB-nya ini ada di bagian sisi kanan. Itu untuk smartphone Anda yang bisa terhubung dengan sistem infotainment-nya. Oke, lanjut lagi ke panel AC-nya. Panel AC digitalnya ini juga kelihatan oke di sini ya. Dia kalau kita nyalakan, dia dengan model kombinasi antara digital dan juga ada potential putarnya, di mana sisi kirinya ini adalah untuk pengaturan blower, dan dia di atasnya juga ada layar kecilnya, jadi bisa memberitahukan informasi berapa speed blowernya. Kemudian di tengah ini adalah pengaturan untuk arah angin. Pengaturan arah anginnya ada ke tengah, ke bagian kaki saja, atau bisa kombinasi keduanya. Dan juga ada defogger untuk kaca depan nih, ada tombolnya di sini. Begitu juga dengan temperaturnya bisa kita setel dengan tulisan low atau paling terendahnya di 18,5 derajat sampai bisa kita putar hingga 28 derajat, dan dia juga ada fitur max cool-nya. Oke. Lanjut. Nah, saya suka banget nih dengan penampilan lingkar kemudinya. Kenapa? Karena penampilannya kelihatan modern, banyak banget tombol-tombolnya, ada pedal shift, desainnya juga sporty, dan dia juga berlapis dengan kulit, ada jahitannya. Ini rasanya keren banget gitu.
Kemudian tombol-tombolnya komplit di sini, di mana di bagian kiri adalah tombol-tombol untuk pengaturan dari sistem infotainment, jadi seperti volume, source, penggantian track, dan juga mengangkat dan menutup telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth ke smartphone Anda, dan juga ada fitur voice command-nya. Kemudian di sini ada tombol juga di mana ada gambar home atau rumah dan juga ada scroll-nya. Inilah tombol untuk pengaturan dari layar MID-nya. Jadi Honda di sini memberikan layar MID dengan ukuran yang cukup oke lah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan sangat informatif. Dimana informasi yang ada di MID-nya ini nih banyak banget, dan pengaturan untuk mobil juga banyak banget. Kita lihat dari yang pertama, yang standar, yaitu adalah soal bahan bakar, dimana di sini ditampilkan soal jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar, kemudian juga ada rata-rata konsumsi bahan bakar, ada trip meternya, AB, dan juga dia menampilkan bagaimana kita mengemudi. Jadi di sini ada meternya, digital meternya, bisa mengetahui bagaimana kita menginjak throttle pedal gas apabila kita apakah tidak mengemudi secara eco mode atau tidak gitu. Maksudnya eco mode-nya adalah kitanya, bukan mobilnya. Karena sebenarnya mobilnya sendiri pun juga ada sih fitur eco mode-nya. Di sini ada tombol icon-nya. Jadi ada dua mode berkendara, standar dan juga eco mode. Oke, kita lanjut lagi. Untuk masih dalam layar MID. Layar MID ini juga ada beberapa pengaturan, yaitu pengaturan untuk safety support-nya. Mengingat mobil ini dilengkapi dengan Honda Sensing, yang mana Honda Sensing-nya ini banyak banget fitur-fiturnya, yang salah satunya bisa diatur di sini apabila kita tidak membutuhkan, seperti road departure mitigation. Kemudian juga ada pengaturan untuk collision mitigation. Jadi itu juga bisa dinonaktifkan apabila kita mungkin nggak biasa atau mungkin jalanan terlalu padat ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada lagi pengaturan untuk mobil, dan pengaturan untuk mobilnya ini banyak banget. Banyak bangetnya dalam artian dia ada pengaturan lampu, pengaturan sistem keyless entry, pengaturan untuk pintu, door lock, kemudian pengaturan beberapa hal lainnya yang dapat semuanya diatur dari layar MID ini. Serta layar MID ini juga menampilkan apabila ada error code yang terjadi pada mobil ini apabila ada permasalahan. Untuk speedometer, ya, untuk penampilan analognya dia adalah putaran mesin dan juga kecepatan. Dan di bawah sebelah kiri di bagian tachometernya ini dia juga ada sebuah layar digital yang menampilkan posisi dari tuas transmisi CVT-nya. Oke, lanjut lagi ke bagian sebelah kanan. Di sini dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control, yang mana cruise controlnya juga advance karena dia adalah cruise control yang sudah adaptif. Oke, lanjut ke bagian di belakang lingkar kemudi. Di sini ada tuas untuk headlampnya, yang mana headlampnya juga sudah mendapatkan fitur auto sebagai standar. Kemudian di sisi kiri adalah pengontrol untuk wiper kaca depan, kaca belakang, semuanya udah komplit. Dia juga ada pengaturan interval waktunya, benar-benar komplit. Oke, lanjut lagi ke bagian sebelah kanan. Di sini ada tombol untuk engine start stop, kemudian juga beberapa tombol lainnya seperti menonaktifkan traction control, menonaktifkan sensor parkir belakang, dan juga ada tombol untuk Honda Sensing-nya. Dan uniknya model kisi AC-nya di kanan ini nih sekarang ada knopnya ya, yang mana knopnya juga hadir di bagian sisi sebelah kiri. Jadi dia ada dua mode, di mana dua modenya ini untuk mengatur kisi AC-nya fokus ke badan langsung atau bisa menyebar, yang mana dari bagian sisi pinggirnya ini dia juga akan keluar arah anginnya dengan posisi yang lebih menyebar. Tapi menurut saya AC-nya ini tidak terlalu fokus, yang malahan blowernya terasa kecil anginnya. Lanjut lagi ke posisi mengemudi. Honda khas sekali posisi mengemudinya ini, pengaturannya cukup banyak, yang mana dia juga sangat fleksibel, bisa diatur seolah-olah mobil ini seperti bukan SUV crossover kayak gini dengan posisi yang agak rendah. Tapi menurut saya ternyata posisinya tidak terlalu rendah, di posisi paling bawahnya masih terlihat cukup commanding, tapi tetap memberikan rasa feel seperti layaknya sebuah hatchback ya. Kemudian dengan posisi yang tinggi rasanya lebih commanding lagi, yang mana seluruh bagian kaca dapat terlihat dengan mudah. Tapi lagi-lagi khas dari HR-V yaitu adalah di bagian pilar C. Ya, bagian pilar C-nya itu blind spot-nya ukurannya cukup besar di situ. Oke, lanjut lagi. Lingkar kemudi, dia ada tilt steering dan juga ada teleskopik. Seat belt di bagian pengemudi dan penumpang juga dapat diatur. Ada height adjuster-nya, pengatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Joknya juga di sini rasanya oke, rasa sporty karena dia di bagian pinggir-pinggirnya ini sayapnya cukup tinggi, jadi rasanya seperti layaknya sebuah sport seat.
yang menyangga badan dengan nyari sempurna di sini ya. Kemudian bahan joknya untuk tipe SE ini menariknya di bagian tengahnya dia berbahan seperti karung, berbahan-bahan jok-jok ala-ala mobil klasik zaman dulu, tapi di bagian pinggirnya dia berlapis dengan kulit yang mana terlihat menjadi mewah di sini. Di bagian tengah yang seperti saya bilang tadi ada tombol icon mode, jadi ada 2 mode berkendara. Kemudian juga dia ada hill start assist dan electronic parking brake serta ada brake hold-nya. Lanjut lagi di sini tempat penyimpanan door pocket ukurannya cukup besar. Di bagian tengah ini ada 2 tempat penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup yang mana di bagian atasnya multifungsi menjadi sebuah armrest dan ini berlapis dengan kulit dan empuk, posisinya pas banget di sini. Laci, nah ukuran cukup besar juga. Serta mobil ini untuk tipe SE ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Modelnya bisa dibuka tutup seperti ini ya. Tapi memang bukan dibuka kacanya karena dia fix hanya terbuka atau tertutup tirainya. Lanjut, sun visor untuk tipe SE ini mendapatkan vanity mirror lengkap dengan lampu penerangan, tapi lampu penerangannya sayangnya masih lampu pijar biasa, yang padahal lampu kabinnya seluruhnya ini dia sudah mendapatkan lampu LED. Jadi benar-benar kelihatan modern ya di bagian interiornya. Oke, lanjut lagi. Apa ya yang di sini lagi? Oh iya, untuk versi SE ini fitur keselamatannya dia sudah cukup komplit. Selain ada Honda Sensing yang saya sebutkan tadi, airbag pun juga ada 4. Jadi ada di pengemudi, penumpang, dan juga ada di bagian sisi samping, yaitu posisinya adalah tertulis di bagian joknya sini. Nah, ini dia ciri khas dari HR-V generasi sebelumnya, yaitu adalah pintu belakangnya yang seolah-olah dibuat mobil ini menjadi ala coupe, tapi akhirnya sedikit mengorbankan untuk masuk ke dalam kabin yang mana pilar C-nya ini agak sedikit rendah. Jadi hati-hati dengan kepala Anda. Oke, masuk ke kabin belakang. Nah, saya senangnya saya punya legroom yang banyak banget. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Legroomnya lega sekali di belakang ya. Oke, duduk di belakang. Di sini headrest bisa diatur, sudut kemiringan sandaran posisinya fix, tidak dapat diatur ya. Oh, ada 1 step sih sedikit ada yang bisa diatur, tapi ya posisinya menurut saya cukup pas, tidak terlalu tegap ataupun tidak terlalu rebah. Tapi untuk perjalanan jauh masih terasa nyaman di sini. Kemudian di bagian belakang ini sebenarnya mobil ini bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Tapi saya nggak ngerti kenapa. Malahan joknya ini di bagian tengah dia diberikan sedikit tonjolan. Jadi posisinya mungkin akan kurang nyaman ya untuk penumpang yang posisinya duduk di tengah. Padahal headrest sudah ada 3, seatbelt juga sudah ada untuk 3 orang penumpang di bagian belakang. Tapi ya beginilah. Kemudian di belakang juga ada AC-nya, bukan double blower tapi hanya AC yang diikut dari dashboard bagian sisi depan. Jadi tidak ada pengontrol untuk apa-apa. Di sini hanya bisa ditutup atau dibuka saja. Kemudian ada slot charging juga di bagian belakang, jadi nggak perlu berebut dengan penumpang di depan ataupun di bagian belakang karena ada 2 slot di sini. Kemudian door pocket nggak ada, jadi hanya ada cup holder di bagian atas. Dia nggak ada door pocket, adanya back seat pocket di sini. Kemudian tempat penyimpanan terbuka lagi di sini. Dan di bagian belakang ini dia juga dilengkapi dengan armrest, tapi lagi-lagi ciri khas Honda. Armrestnya ini layu, tidak ada posisi penahannya. Jadi agak rendah sebenarnya posisinya ya. Kemudian di bagian belakang ini juga ada sedikit tonjolan di bagian tengahnya. Yang padahal mobil ini sebenarnya kalau di versi front wheel drive nggak ada penggerak belakang, tapi tetap ada tunnel. Jadinya di bagian belakangnya ini. Kemudian inilah bagian yang membingungkan, yaitu adalah panoramic roof-nya. Kenapa nggak seperti di bagian depan yang tinggal ditarik aja? Yang bagian belakang ini nih harus kita buka-buka kayak gini, kita tarik. Terus kalau kita lagi bepergian jauh, di bagasi banyak barang, ini gimana cara naruhnya? Di sini. Di sini. Bingung kan? Kemudian katanya ini juga bisa menjadi penutup di bagian kaca depan apabila Anda membutuhkan. Tapi kalau kita tutup kaca depan, lagi-lagi yang belakang kebuka. Jadi sama aja dong sebenarnya. Ya, jadi seperti itulah untuk keunikan dari Honda HR-V generasi ini. Oh ya, selain itu di sini juga ada lampu LED, yang mana lampu LED-nya ini juga sebenarnya pada saat keadaan mati, pintu tertutup semua,
Ini modelnya untuk menyalakannya juga dengan soft touch aja, dia posisinya langsung menyala. Dan ini posisinya keren banget ya dari depan. Mengerti banget gitu kalau pengen selfie kelihatan keren, ada lampu penerangannya, ada panoramic roof-nya. Jadi kelihatan keren deh fotonya. Nah, jadi itulah sedikit review tentang Honda HR-V generasi terbaru tahun 2022 yang ada di OLX Autos BSD. Kebetulan unit ini dijual di sini, yang saat ini odometernya sendiri adalah 14.000 km tahun 2022 dengan tipe SE ini, dan dibuka dengan harga 357 juta rupiah yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di OLX Autos BSD. Jadi tunggu apa lagi, beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan, dan juga diskon oli apabila Anda membeli mobil di OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!